Namun ada beberapa keadaan dan beberapa waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Ini Dia Dakwah Pedia. Para sahabat, kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang ayat kursi. Ayat kursi memang dahsyat keutamaannya, sehingga sangat layak selalu kita baca kapan saja, khususnya di waktu-waktu yang dianjurkan langsung oleh baginda Nabi, seperti pagi dan sore hari, setelah selesai ibadah sholat, saat berada di dalam rumah, dan sesaat sebelum kita tidur. Namun ada beberapa keadaan dan beberapa waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi. Agama kita melarang membaca ayat kursi pada saat-saat tertentu, yang tentunya hal ini sangat perlu kita ketahui agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang kita sangka berpahala, tapi ternyata malah termasuk dosa. Nah, kapankah kita dilarang membaca ayat kursi? Kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut, kembali saya mengajak bagi para sahabat yang baru mampir di channel ini, mari bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga dipencet, tombol like dan tombol share juga diklik, dan tuliskan komentar terbaik para sahabat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menyimak video ini, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, di antara keadaan, waktu atau saat yang kita dilarang membaca ayat kursi adalah sebagai berikut. Pertama, saat kita rukuk dan sujud dalam ibadah sholat. Baginda Nabi melarang kita membaca Al-Quran saat kita rukuk dan sujud dalam ibadah sholat. Dan ayat kursi sebagai salah satu ayat Al-Quran tentu juga tidak boleh kita baca saat sedang rukuk dan sujud di dalam ibadah sholat kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an saat rukuk dan sujud. Yang kedua, kita dilarang membaca ayat kursi saat kita sedang berada di toilet atau kamar mandi. Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan menjelaskan dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi syarat-syarat kebersihan dan merupakan tempat yang mulia. Adapun membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Meski hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk membaca ayat kursi di dalam kamar mandi atau toilet, namun hal itu tetap termasuk hal yang terlarang karena menyalahi adab-adab membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita dilarang membaca ayat kursi sebagai salah satu ayat Al-Quran saat kita sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitab At-Tibyan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk.
Hal ini untuk menjaga kemungkinan salah baca sehingga bisa merusak atau merubah bunyi ayat Al-Quran. Yang keempat, kita dilarang membaca ayat kursi saat kita sedang menanggung hadas besar seperti sedang junub, sedang haid, dan sedang nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan orang yang sedang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan para ulama sepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang yang sedang menanggung hadas kecil dan hadas besar seperti junub, haid, dan nifas, dengan bentuk zikir berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, dan doa. Akan tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas kecuali membacanya di dalam hati. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian para sahabat waktu dan kondisi tertentu yang kita dilarang membaca Al-Quran meskipun hanya sebuah ayat seperti ayat kursi. Sebagian hukumnya makruh, sebagian lagi hukumnya haram. Namun makruh dan haram keduanya merupakan bentuk sebuah larangan. Karenanya jika kita ingin merutinkan membaca ayat kursi, pilihlah waktu yang tepat sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa, seperti waktu pagi dan sore hari setelah kita selesai ibadah sholat, atau kita sedang nyantai-nyantai di dalam rumah kita baca ayat kursi, atau sesaat kita akan tidur kita baca ayat kursi terlebih dahulu, di mana rahasianya Allah akan mengirimkan malaikat yang akan menjaga kita selama kita tidur, terlelap dalam tidur kita. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.